Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية والله أعلم بحقيقة المراد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dalam suasana kita khusyuk dan penuh tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah, marilah kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dengan sekuat tenaga, dan juga sekuat tenaga pula kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi rizki kepada kita, baik kepada manusia, kepada hewan dan juga makhluk-makhluk lainnya. Manusia pun ada yang beragama Islam, ada juga yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Namun semua itu Allah nyatakan di dalam salah satu ayatnya bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali wajib bagi Allah memberi rezeki. Di dalam urusan-urusan lain, Allah Subhanahu wa taala hampir tidak pernah menyatakan wajib kepada dirinya sendiri. Akan tetapi dalam urusan rizki, Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa 'ala Allahi rizquha, kecuali wajib bagi Allah memberi rizkinya, menjamin rizkinya. Artinya semua orang, semua makhluk yang melata di muka bumi ini, mungkin berupa cecak yang ada di dinding, dijamin oleh Allah rizkinya, walaupun dia hanya diam, akan tetapi Allah jamin rizkinya. Mungkin juga ada burung yang terbang di pagi hari untuk mencari sesuap nasi ataupun makanan, dalam keadaan lapar berangkat, pulang dalam keadaan kenyang. Allah pun jamin rizkinya.
apalagi manusia. Namun bagi kita sebagai seorang muslim, tentu saja apakah kita ingin memiliki rizki itu hanya pas-pasan saja seperti cecak tadi, atau burung, ataupun makhluk lainnya yang hanya mungkin sekedar mengenyangkan perutnya? Tentu saja mungkin jawabannya tidak. Karena kita memerlukan rizki untuk ibadah, baik untuk sekolah anak-anak kita agar menjadi generasi penerus yang berkualitas, ataupun untuk membangun rumah, ataupun untuk masa depan lainnya, pergi haji dan sebagainya. Itu semua memerlukan rizki yang berupa harta. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip kepada kita bagaimana caranya agar rizki itu datang, didapat, baik dalam keadaan halal, di samping itu pun mudah dan banyak, gampang mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa amalan-amalan pembuka rizki adalah amalan yang berfungsi dua. Amalan itu untuk kepentingan kita di dunia berupa harta, dan untuk kepentingan kita di akhirat nanti berupa jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Adam, irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, manusia seluruhnya, rukuklah kamu, salatlah kamu untukku pada awal hari, pada pagi hari, arba'a raka'atin, 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah berjanji, aku akan mencukupkan kebutuhanmu sampai seharian penuh. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang berusaha untuk mendawamkan 4 rakaat di pagi hari salat duha. Dengan salat duha dalam keadaan fresh kita mengawali langkah-langkah kita untuk mencari rizki, untuk mencari nafkah untuk keluarga, maka sisipkanlah waktu menghadap Allah terlebih dahulu. Karena kalau kita lawan mencari rizki hanya dengan kekuatan otot kita, dengan kekuatan yang ada pada diri kita, dengan kekuatan pikiran kita, tentu tidak akan mampu. Akan tetapi apabila kita mengawalinya dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas pembuka dari kegiatan kita sehari-hari untuk mencari rizki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sebelum bekerja 4 rakaat salat duha. Maka Allah berjanji akan menjamin kecukupan rizki baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kepentingan kita di dunia. Untuk di akhirat, Allah pun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hafadha ala sub'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kana mithlu zabadil bahr. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Barang siapa yang memelihara salat duha
maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, untuk kepentingan kita di akhirat. Dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun pasti dijamin masuk surga di akhirat nanti. Di dunia kita mendapatkan jaminan dari Allah, di akhirat pun kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat duha. Apalagi di dalam hadis lain disebutkan, man salat duha sintai asyarata rak'atan banallahu lahu qusran min dhahabin fil jannah. Rahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, ini istimewa, 12 rakaat, maka Allah membangunkan baginya surga dari emas di akhirat nanti. Sebuah bangunan di surga dari emas. Bisa dibayangkan, tidak ada manusia yang mampu di dunia ini yang mampu membuat rumah semuanya dari emas. Akan tetapi dengan 12 rakaat yang dirutinkan oleh kita setiap hari, maka Allah menjamin kebahagiaan baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jaminan pembuka rizki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Manusia tempat dosa, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa kecuali yang maksum, yaitu Rasulullah. Kita adalah tempatnya orang-orang yang berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam berbuat kesalahan, mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa bertobat. At-Tawwab. Tawwab ini dengan isi mubalaghah. Tawwab, terus menerus. Setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita datang kepada Allah meminta ampun. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 dinyatakan bahwa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping mendapatkan pengampunan, juga akan diberikan kepadanya kemudahan rezeki dari langit, kemudian ditambah rizkinya yang berupa anak-anak yang saleh, dan dibangunkan baginya surga serta sungai-sungai yang mengalir di antara surga itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, amalan pembuka rizki adalah senantiasa kita menyisihkan rizki kita untuk bersedekah, beramal jariyah. InsyaAllah dengan menyisihkan rizki yang dititipkan Allah kepada kita, Allah pun akan menggantinya dengan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk melaksanakan salat duha, beristighfar senantiasa, dan juga menyalurkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, yang pada akhirnya Allah memberikan umur panjang dalam keadaan barakah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.